warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Foya Valentina dari kelas 9 ingin mempresentasikan tentang Al-Quran menginspirasi, meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Bab 1 PAI. Di bab 1 PAI terdapat surat Al-Mujadilah ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fi majalisi fafsahu yafsahullahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang yang beriman dan di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selain surat itu, di PAI bab 1 juga terdapat surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya amman huwa qanitun ana laili sajidaw wa qa'imay yaduru akhirataw wa yarju rahmatar rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun inna yatadzakkaru ulul albab, yang berarti, apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dan dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat dan dapat menerima pelajaran. Selain surat-surat tersebut, di bab 1 hadis tentang keutamaan mencari ilmu yang berbunyi Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Riwayat Muslim. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Materi kedua ada wakaf. Wakaf menurut bahasa artinya menahan atau berdiri. Sedangkan menurut ilmu tajwid, wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca lafaz yang terdapat tanda wakaf untuk mengambil nafas sejenak dan melanjutkan kembali bacaan selanjutnya. Di dalam Al-Quran, tanda-tanda wakaf pada umumnya terdapat pada di tengah-tengah ayat. Contoh-contoh tanda wakaf. Ada wakaf lazim, harus berhenti. Wakaf mutlak, harus berhenti. Wakaf jaiz, boleh berhenti, boleh disambung. Waqafu fih, bukan tempat berhenti. Wasyal Allah, lebih baik disambung. Waqaful Allah, lebih baik berhenti. Sakta, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, dan wakaf mu'anaqah, berhenti pada salah satu tanda. Di materi yang ketiga ada isi kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surat Az-Zumar ayat 11. Kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11 ialah Allah memerintahkan orang beriman agar memberi ruang di majelis serta menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang yang berilmu dan beriman. Sedangkan di isi kandungan surat Az-Zumar ayat 9 adalah orang berilmu lebih mulia daripada tidak berilmu, dan hanya orang berakal yang bisa memahami pelajaran dari Allah. Materi keempat ada muslim yang berjasa besar
di dunia. Contohnya, 1. Ibnu Sina, tokoh besar dalam dunia kedokteran. 2. Al-Khawarizmi, ahli matematika, geografi, dan ekonomi. 3. Ibnu Al-Nafis, perumus awal sirkulasi darah. 4. Jabir Ibnu Hayyan, ahli kimia dan farmasi. 5. Ibnu Khaldun, pelopor ilmu sejarah dan sosiologi. 6. Al-Zahrawi, pendiri dasar-dasar ilmu beda modern. Sekian atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.